masuk melalui lubang-lubang tubuh manusia, lalu memilih tempat aman untuk tumbuh. Kemudian dengan kecepatan luar biasa mulai membesar sampai akhirnya mengoyak dan menaklukkan tubuh inangnya. Itulah yang kurasakan. Pahaku kerasa nyeri dan berdenyut. Dari waktu ke waktu kian membengkak, mirip pepaya mengkal. Semakin membesar, terlihat padat berkilat, seolah ada alien yang bertumbuh di dalamnya, menjadikan kakiku ini sebagai inangnya. Aku hafal betul karakter dan kebiasaannya. Dia biasanya lebih pendiam di siang hari dan aktif di malam hari. Bila malam tiba, dia mulai mencengkramkan buku-bukunya yang setajam pucuk jarum, bergerak naik turun, menusuk-nusuk paha kiriku tanpa henti. Gerakannya membuat aku susah tidur sepanjang malam dan hanya bisa pasrah menerima nyeri. Dia serupa parasit yang menempel, menyedot darah dan makanan dari tubuh inangnya untuk menguatkan tubuhnya sendiri. Ketika sakit ini mulai berobotnya, aku sudah berobat ke sana kemana. Aku pernah didiagnosis dokter mengidap otot robek karena terlalu sering berolahraga katanya. Aku bahkan pernah dioperasi karena menurut dokter terkena saraf kejepit. Ketika rasa sakit ini belum juga hilang, dokter itu malah bicara padaku dengan ringan. Kamu mungkin hanya stres, Indah. Kamu butuh liburan. Terhitung sudah berapa kali aku pergi ke Sinsing. Tidak banyak perubahan yang terjadi. Satu hari, aku mendatangi seorang Sinsing yang dikenal mampu mengatasi segala macam penyakit. Sebut saja jantung, stroke, darah tinggi, sampai impotensi. Entah kenapa, sejak awal aku sudah skeptik. Tapi, kulihat banyak pasien mengantri di kliniknya. Usianya kutaksir sekitar 50 tahunan, bermuka bulat dan berperut sedikit kucing. Wajahnya tampak segar dan kencang. Ia mengamati pahaku, memegangnya, kemudian memencetnya keras-keras. Malah lebih keras. Sudah, jangan dipencet lagi ya. Aku protes seraya merintih sambil melotot dengan kesal. Ayah, kamu tidak dipencet
tidak ketahuan ini penyakit apa. Ya jadi apa penyakit saya? Nah ya, ini bengkak karena ada air. Harus disedot ini airnya supaya kempes lagi. Shinsei itu menganalisis dengan penuh percaya diri. Ada air. Yang benar saja. Setelah mau mencetku keras-keras, cuma itu kesimpulan yang bisa dia berikan. Kasihan sekali pasien yang sudah panjang mengantri di kliniknya. Aku pun pulang dengan perasaan kesal. Malam hari, rasa sakit pada pahaku semakin bertambah parah. Keringat membanjiri sekujur tubuhku. Pahaku berdenyut-denyut. Panas dan nyeri. Efek pencetan dari si Shinsei tadi kelihatannya membuat apapun yang ada di kakiku ini bertambah parah, semakin aktif. Aku sampai takut memegangnya, aku takut menyentuhnya. Apapun yang menggendong di paha ini sepertinya merespon pada tekanan dan memberikan balasan dengan menyerang lebih keras. Ia sepertinya semakin kuat, semakin bertenaga. Aku membayangkan jari-jari alien itu tumbuh semakin besar dan bergerak aktif mencekam tulang. Makhluk asing ini kian kuat dari waktu ke waktu. Aku bergidik-gidik membayangkan alien ini dalam diam namun sangat gesit melancarkan peperangan dan berupaya merebut kekuasaan atas tubuhku. Instingku mengatakan dia adalah makhluk serakah yang selalu menginginkan lebih. Sekarang saja dia sudah melakukan invasinya dengan semakin berkuasa pada paha kiriku. Tuhan, entah apa lagi yang akan dia lakukan selanjutnya. Kadang aku berpikir, kenapa alien itu memilihku? Apakah ia mengocok dadu? Apakah sebelumnya dia mengundi dan menemukan namaku tertera di gulungan kertas? Atau sebelumnya dia sudah memang memiliki tujuan yang jelas dan menyasar targetnya dengan penuh pertimbangan. Sepertinya dia makhluk yang sangat cerdas. Sebagai penakluk, dia tahu betul memilih tempat bersarang yang dengan cepat menaklukkan mental lawannya, yaitu kaki yang selama ini sangat aku andalkan. Ya, sebagai orang yang aktif, aku sangat mengandalkan sepasang kakiku. Aku senang berjalan, bergerak dengan ritme yang cepat. Aku suka traveling. Aku sangat menyukai gerakan-gerakan dinamis dan meluapkan energiku, baik di lantai disco maupun
lemas rasanya mengetahui bahwa kakimu ini bisa diamputasi. Bisa membayangkan bagaimana aku harus melanjutkan hidup dan melakukan hal-hal yang aku cintai bila harus kehilangan. Dia tidak hanya memboboli kakiku, tapi juga mulai melemahkan jiwa. Alien itu bernama Ewi Sarpoma. Perjuanganku membebaskan diri darinya